Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid. Karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala yang merupakan syarah terhadap kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Masih di pembahasan tentang bab dakwah terhadap syahadat la ilaha illallah atau dakwah tauhid. Kita sekarang membaca masail yang ke-10 atau yang ke-13. Ats-tsalitsata asyarah. Masalah yang ke-13. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, masrifuz zakati. Dalam pembahasan bab ini atau dalam hadis yang disebutkan di bab ini ada faedah tentang golongan yang menerima zakat. Tu'khadhu min qawlihi, ini diambil dari sabda Nabi, faturaddu ala fuqara'ihim. Zakat itu disalurkan atau diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim. Diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Berarti orang miskin adalah salah satu golongan penerima zakat. Salah satu asnaf zakat, golongan penerima zakat. Yang mana kita ketahui golongan penerima zakat itu ada 8. Salah satunya adalah orang miskin, orang fakir. Nah, ini juga menjadi dalil bahwasanya zakat uang itu disamakan dengan nisab emas. Di zaman sekarang zakat uang itu disamakan dengan nisab emas. Karena orang yang menggunakan nisab perak, maka konsekuensinya orang yang masih miskin pun kena zakat. Ya, karena hadisnya kan mengatakan zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Kalau pakai nisab perak, maka orang miskin pun kena zakat. Nah, jadinya diambil dari orang miskin, diberikan kepada orang miskin. Tidak sebagaimana zahir hadis. Karena nisab perak di zaman sekarang, kalau dirupiahkan itu sekitar 5-6 juta. 5 atau 6 juta rupiah. Orang yang punya tabungan 5 juta rupiah, 1 tahun awet, tidak berkurang, maka dia bayar zakat. Dia wajib bayar zakat. Maka kita katakan orang punya tabungan 5 juta rupiah, dalam 1 tahun tidak berkurang, itu bukan orang kaya. Ya, di zaman sekarang bukan orang kaya. Ya, orang bisa dikatakan orang biasa saja, atau bahkan orang miskin. 5 juta nanti dipakai buat bayar kontrakan habis. Ya, gak? Nah, jadi 5 juta rupiah atau 6 juta rupiah tidak membuat atau tidak menunjukkan orang itu agnia, orang kaya. Tapi orang biasa saja atau bahkan orang miskin. Sehingga sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Al-Ashqar, dia merajihkan bahwasanya nisab uang itu disamakan dengan nisab emas. Sehingga benar-benar yang terkena zakat itu adalah orang kaya. Nisab emas itu sekarang sekitar 70-an juta. Siapa yang punya tabungan 70 juta rupiah, awet 1 tahun nggak kepake, nah, maka dia yang kena zakat. Nah, kalau ini cocok, artinya orang yang punya tabungan 70 juta rupiah, awet nggak kepake, nggak dipakai untuk bayar kontrakan, nggak dipakai untuk bayar SPP anak, nggak dipakai untuk sehari-hari, awet ini. Untuk keperluan yang lain sudah ada posnya. Nah, makanya orang kaya jelas. Orang punya 70 juta, nggak kepake, orang kaya ini. Maka ini lebih pas. Sehingga nisab uang disamakan dengan nisab emas. Walaupun fatwanya Lajnah Daimah, fatwanya Syekh Nubas,
Dan yang lainnya mengatakan lebih utama dengan nisab perak karena lebih arfaq lil masakin, lebih menggembirakan orang-orang miskin. Nah, tadi orang 5 juta punya tabungan 5 juta aja bayar zakat sehingga lebih cepat ya terkumpulnya harta zakat di Baitul Mal dan lebih banyak dan lebih menggembirakan orang miskin. Kemudian Ar-Rabi'ata Asyarah, masalah yang ke-14. Kashful alimi asyubhata anil muta'alim. Seorang alim itu menyingkap syubhat, artinya menghilangkan syubhat dari muridnya, dari muta'alim. Perhatikan di sini asyubhata dia mansub sebagai maf'ul bih dari fi'il yang terkandung dalam masdar kashfu. Kashfu itu masdar mengandung fi'il kasyafa. Kalau kita takdirkan kasyafal alimu asyubhata seperti itu. Seorang alim, seorang ulama menghilangkan syubhat dari diri muridnya. Al-muradu bi syubhati, yang dimaksud dengan syubhat di sini adalah syubhatul ilmi, syubhat terkait dengan ilmu. Ya, bukan syubhat terkait dengan harta, tapi syubhat terkait dengan ilmu. Ay yakunu indahu jahlun, yaitu bisa jadi pada diri muridnya ada perkara yang dia tidak ketahui, sehingga sang guru dengan segera dia jelaskan, jangan sampai muridnya salah paham. Contohnya dalam hadis ini, yaitu khadhu min qaulihi, ini diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha iftarada alaihim shadaqatan tuqadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat yang diambil dari orang-orang kayanya, kemudian disalurkan kepada orang-orang miskinnya. Bayyana anna hadhihi shadaqata tu'khadhu minal aghniya. Nabi jelaskan bahwasanya sedekah ini, zakat ini yang ditarik hanya orang kaya saja. Wa anna masrifaha al-fuqara'u, dan bahwasanya tujuan penyalurannya adalah orang-orang miskin. Ya, supaya tidak ada syubhat bahwasanya ini Mu'ad bawa ajaran baru gitu ya. Ngajak orang untuk bertauhid, ngajak orang untuk sholat, kemudian ngambilin harta orang. Nah, ini kan jadi syubhat, apa-apa ini untuk masuk agama terus ngambil harta kita. Nah, ini kan jadi syubhat. Jadi hal yang akan dianggap aneh. Maka ini perlu dijelaskan, perlu dijelaskan kepada audiens dakwah ketika itu bahwasanya zakat itu hanya wajib kepada orang kaya saja, orang miskin tidak wajib. Al-khamisata asyarah yang ke-15, an-nahyu an qara'imil amwali. Larangan untuk mengambil qara'imul amwal. Tukhadhu min qawlihi, ini diambil dari sabda Nabi, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jauhilah qara'imul amwal mereka. Idh iyyaka tufidu at-tahdhira. Kata-kata iyyaka ini memberikan makna tahdzir. Tahdzir itu peringatan untuk menjauhi. Tahdhiru tastalzimu yastalzimun nahya. Dan tahdzir itu mengkonsekuensikan adanya larangan. Ini jangan, larangan. Jangan kamu ambil qara'imul amwal mereka. Nah, apa itu qara'imul amwal? Qara'imul amwal, qara'im itu jamak dari karim. Karim artinya mulia. Jadi qara'imul amwal itu sama dengan al-amwal al-qara'im atau al-amwal al-karimah. Ingat ya, mudhaf ilaih itu bisa diubah menjadi na'at man'ut. Mudhafnya dikebelakangkan yang menjadi na'at. Jadi qara'imul amwal itu sama dengan al-amwal al-qara'im atau al-amwal al-karimah. Karena dia jamak taksir ya, bisa kita sifati dengan muannats.
Al-amwal al-karimah, harta-harta yang mulia. Dijelaskan oleh Ibnu Athir. Ibnu Athir itu punya kitab namanya An-Nihayah fi Gharibil Hadits, yang bicara tentang gharibul hadits, kata-kata yang asing atau kata-kata yang rumit di dalam hadis. Jadi kalau ketemu kata-kata yang rumit dalam hadis, yang dicari pertama itu kitab An-Nihayah biasanya. Ya. Ya, kalau di zaman sekarang yang dicari pertama adalah Google ya, di googling dulu. Ya, kalau ulama zaman dahulu ketika ketemu kata-kata yang asing, yang dilihat kitab An-Nihayah. An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Nah, Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah menjelaskan qaraimu amwalihim ay rufasa'uha allati tata'allaqu biha nafsu malikiha. Artinya adalah harta-harta yang sangat bermanfaat, yang sangat melekat pada hati pemiliknya. Wa yahtassuha laha haitsu hiya jami'atun likamalil mumkini fi haqqiha. Kenapa Nabi sebutkan secara khusus? Karena harta tersebut itu mengumpulkan semua kesempurnaan yang ada pada hak harta. Karena itu harta yang paling sempurna, yang dianggap paling sempurna oleh pemiliknya. Wa ihdatuha karimatun. Wa ihdatuha karimatun. Dan dianggap sebagai harta yang mulia. Sedangkan kata Nabi, wattaqu karaimu amwalihim, jauhilah harta-harta yang karaim dari mereka, tajannabha wa la ta'khudha fi shadaqah. Maksudnya jangan diambil dan jangan maksudnya jauhi, tajannabha, jauhi dan jangan diambil dalam zakat. Li'annaha tukarramu ala ashabiha wa ta'uzzu. Karena harta tersebut dimuliakan oleh pemiliknya dan dianggap tinggi. Fakhudhil wasata lal 'aliya wal nazila. Namun ambillah harta yang pertengahan, bukan harta yang mulia, bukan harta yang tinggi, dan juga bukan harta yang rendahan. Nah, maka dalam mengambil harta zakat itu juga ada adabnya. Ya, ada adabnya. Tidak boleh mengambil harta yang dianggap berharga oleh pemiliknya. Dan juga si muzaki, orang yang berzakat, itu juga jangan berzakat dengan harta yang nazil, harta yang rendahan. Ya contohnya kalau yang paling konkret contohnya ada pada zakat hewan ternak dan hasil pertanian dan perkebunan. Nah, ini kalau zakat, kalau kambing, ya kalau punya kambing kan zakatnya kambing. Nah, kalau punya kambing 40, zakatnya satu kambing. Nah, satu kambing ini yang dizakatkan, jangan kambingnya kecil banget, yang kurus banget, atau yang jelek, yang penyakitan gitu ya. Tapi juga yang narik zakat, jangan ambil kambing yang paling bagus. Jangan. Tapi hendaknya yang pertengahan. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede, nggak terlalu jelek. Demikian juga zakat pertanian atau perkebunan. Ya, zakat perkebunan ya nanti yang dizakatkan ya hasil kebunnya itu. Ya, kalau zakat beras ya nanti yang dibayarkan beras. Nah, berasnya jangan diambil yang jelek banget, yang banyak kutunya misalnya. Dan juga jangan diambil yang paling bagus, tapi yang pertengahan. Ini maksud hadis ini. Ya, silakan dibaca. Ummu Aqillah. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala asadisat
As-sadisata asyrah itqa'u da'watil mazlum. Ittiqa'u. Ittiqa'u da'watal mazlumi. Da'watil mazlum. Ittiqa'u da'watil mazlumi tu'khadhu min qawlihi wattaqu da'watal mazlum. Wattaqu. Wattaqu da'watal mazlum. Yata asyarah. As-sabi'ata asyarah al-ikhbaru bi annaha la tuhjabu. Tu'khadhu min qawlihi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Faqarana targhibu aw tarhibu bil ahkami mimma yahusun nafsu in kana yahusun nafsa in kana targhiban wa yab'aduha wa yazjuruha in kana wa yuzajjiruha in kana tarhiban liqaulihi ittaqu da'watal mazlum. Nah, ada as-sadisata asyrata yang ke-16. Ittiqa'u da'watil mazlum. Menjauhi atau menghindari doanya orang yang terzalimi. Ya. Dakwatun bisa artinya ajakan, bisa artinya doa, bisa artinya undangan. Kalau di sini artinya doa. Menjauhi doanya orang yang terzalimi. Menjauhi di sini artinya jangan sampai kamu menzalimi orang lain, kemudian orang yang dizalimi itu berdoa keburukan untuk. Maksudnya itu ya, jadi bukan ketika ada orang terzalimi berdoa kita menjauh pergi, bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya adalah jangan sampai kamu menzalimi orang lain sehingga orang yang kamu zalimi itu berdoa keburukan untukmu. Ini tu'khadhu min qawlihi. Diambil dari sabda Nabi wattaqu. Itu hasilnya ada wawunya, cuman dia dihapus karena majzum, ya, karena dia fi'il amr. Jadi wawunya dihilangkan. Jadi sedangkan qafnya tetap harokatnya, ya, wattaqu. Jauhilah da'watal mazlumi, doanya orang yang terzalimi. As-sabi'ata asyrah yang ke-17 al-ikhbaru bi annaha la tuhjabu. Adanya ikhbar, pengkabaran dari Rasulullah bahwasanya doanya orang terzalimi la tuhjabu, tidak terhalangi. Artinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi annaha, hadis ini kembali kepada da'watun, doa. Doanya orang yang terzalimi tidak terhalangi. Ya, makanya tidak heran kalau dalam lafaz yang lain, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Jauhilah doanya orang yang terzalimi walaupun dia kafir. Karena yang tidak dihijabi, yang tidak terhalang adalah doanya. Ya, dakwatunnya, doanya. Walaupun orangnya kafir, tapi kan yang dibahas doanya. Tukhadhu min qawlihi, ini diambil dari sabda Nabi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena tidak ada penghalang antara doa tersebut, bainaha, hanya kembali kepada dakwatun. Ya, bukan kepada orang yang doanya. Orang yang doanya bisa jadi orang kafir, bisa jadi orang ahli maksiat, ya, bisa jadi orang fajir, orang yang nggak baik. Tapi doanya, antara doanya dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Faqarana at-targhiba aw at-tarhiba bil ahkam. Maka dalam hadis ini Rasulullah menggabungkan antara targhib, motivasi, dengan tarhib, dengan ancaman. Itu digabungkan dengan hukum. Hukumnya tadi yang pertama, ittaqu da'watal mazlum. Jauhilah doanya orang yang terzalimi. Ini hukum, berarti nggak boleh. Hukumnya haram. Kamu zalim sama orang haram. Kemudian Rasulullah gandengkan dengan targhib dan tarhib, dengan motivasi dan ancaman.
Mimma yahutsun nafsu, mimma yahutsun nafsa, ya, berarti kan di sini an-nafs, an-nafsu itu kan muannats majazi. Ya. Kalau dia sebagai fa'il harusnya tahutsu. Fiilnya harusnya tahutsu. Pakai taknits, ya, tahutsu. Nah, ini kan enggak, yang pakai ya. Berarti an-nafsu bukan fa'il di sini, tapi sebagai maf'ul bih. Berarti an-nafsa. Mimma yahussun nafsa in kana targhiban. Yang itu akan memotivasi jiwa, memotivasi hati, kalau itu dimaknai sebagai targhib, sebagai motivasi. Ya, jadi perkataan fa innahu laisa bainahu wa laisa bainaha wa bainallahi hijabun ini bisa dimaknai motivasi, motivasi untuk jangan zalim. Wa yub'iduha, dan kalau baca yab'udu artinya jauh. Kalau yub'idu artinya menjauhkan. Nah, di sini yang tepat yang mana? Nah, yang tepat yub'idu, karena yang diinginkan adalah sabda Nabi itu menjauhkan dari berbuat zalim. Bukan yang diinginkan itu jauh, tapi menjauhkan. Yub'iduha wa yuzajjiruha. Dan itu akan menjauhkan, dan yuzajjir akan menghindarkan dari perbuatan buruk in kana tarhiban. Kalau hadis Nabi tadi dimaknai sebagai tarhib, ancaman. Hati-hati sama doanya orang terzalimi, karena tidak ada hijab antara doa tersebut dengan Allah. Ya, Allah akan kabulkan doa keburukan itu. Kalau kamu berbuat zalim, maka orang yang dizalimi akan doakan keburukan dan Allah kabulkan. Itu kan ngeri, ancaman. Nah, kalau kita paham ancaman ini, kita akan menjauh dari perbuatan zalim. Kita akan yuzajjir, menghindarkan diri dari perbuatan zalim. Liqaulihi ittaqu da'watal mazlum, berdasarkan sabda Nabi, jauhilah doanya orang zalim. Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya mendoakan orang yang zalim pada kita. Ya. Bolehnya mendoakan orang yang menzalimi kita. Bukan yang menzalimi orang lain. Orang yang menzalimi kita. Ya, orang yang dizalimi mendoakan orang yang menzaliminya. Nah, itu yang boleh. Dan ini hanya satu-satunya bolehnya mendoakan keburukan. Hukum asalnya mendoakan keburukan itu nggak boleh, hukumnya haram. Di antara dalilnya surat Al-Hasyr ayat ke-10. Allah Ta'ala katakan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim." Syahidnya ada pada perkataan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni saudara-saudaraku, saudara-saudara kami. Berarti orang beriman itu mendoakan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Ini kan Allah sedang bicara tentang sifat orang beriman. Sifat orang beriman itu mendoakan ampunan untuk saudara-saudaranya. Kemudian syahid yang kedua, wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ada ghil, ada kebencian. Lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Berarti ciri orang beriman adalah enggak benci kepada orang beriman yang lain. Dan tidak mendoakan keburukan. Jadi ayat ini menunjukkan orang beriman itu mendoakan kebaikan. Kalau orang beriman mendoakan keburukan untuk orang beriman yang lain, maka ini perbuatan munkar. Ya, perbuatan munkar itu perbuatan yang 180 derajat bertolak belakang dengan dalil. Ya, kalau orang itu tidak melaksanakan perintah yang ada dalam dalil, itu perbuatan maksiat biasa. Tapi kalau dia melakukan yang sebaliknya namanya perbuatan munkar.
Disuruh A, malah yang dilakukan adalah kebalikan dari A. Nah, itu namanya perbuatan mungkar. Dan ini di antara dalil haramnya mendoakan keburukan kepada sesama muslim. Ya, maka nggak boleh ya mendoakan keburukan kepada sesama muslim, nggak boleh, kecuali satu keadaan, itu ketika terzolimi. Berdasarkan hadis yang kita baca di sini. Kemudian umuruman. Bismillah. As-saminata asyrata man adillatat tauhidi min adillatit tauhidi ma jara ala sayyidil mursalina wa sadatil awliya'i minal masyaqqati wal ju'i wal waba'i wal zahiru annal muallifa Rahimahullahu yuridul isyarati ila qassatin ila isyarata ila qassatin khabirin ila qissati ila Khaybara. qissati Khaybar Khaybar. idza waqa'a fiha fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Ju'un ju'un azimun hatta innahum akalu al-hamira wasauma wa amma al-waba'u fahuwa ma waqa'a fi ahdi aliyin radhiyallahu anhu wa ammal masyaqqatu fadhahiratu wa fadhahiratun wa wajhu kunu dzalika min adillatit tauhidi annas sabara wa tahammula fi mithli hadhil umuri yadullu ala ikhlasil insani fi tauhidihi wa an qasdahu qas wa anna qasdahu wa an qasdahu Allahu walidzalika sabara alal bala'i. Nah, as-sadisata asyrata atau as-thaminata asyrata. Masalah yang ke-18. Atau di atasnya ada yang belum dibaca ya. Fan-nafsu qad la tattaqi. Terkadang jiwa itu tidak menjauhkan diri dari hal itu. Dari keburukan. Lakin idza qila, namun kalau dikatakan laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Tidak ada penghalang antara doanya orang terzalimi dengan Allah. Atau khafat wa nafarat min dzalika. Maka jiwa akan takut dan akan menjauhkan diri darinya. Taminata asyarah yang ke-18 min adillati tauhid ma jara ala sayyidil mursalina wa sadatil awliya'i minal masyaqqati wal ju'i wal waba'i. Di antara bukti tauhid adalah apa yang terjadi pada sayyidil mursalin yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sadatil awliya, para pemimpin-pemimpin para wali, itu para sahabat, minal masyaqqati, berupa kesulitan, wal ju'i, kelaparan, wal waba'i, dan juga wabah. Ini faedah atau masalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dari mana ini korelasinya gitu ya? Bab ini bab mendakwahkan tauhid. Kemudian kok dikatakan ini dalil bahwasanya para nabi dan para sahabat juga merasakan kesulitan, kelaparan, wabah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa dhahiru anna al-mu'allif rahimahullahu yuridul isyarata ila qissati Khaybar. Nampaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengisyaratkan kisah perang Khaybar. Ya kan tadi atau kemarin kita baca hadis Ali bin Abi Thalib itu terjadi di perang Khaybar.
Hadis dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi tentang Nabi ingin memberikan bendera kepada Ali. Ya. Itu terjadi di perang Khaybar. Dan Nabi katakan, yaftahullahu ala yadayhi. Allah akan berikan kemenangan kepada kaum muslimin melalui tangannya Ali bin Abi Thalib. Menunjukkan bahwasanya di sana ada cobaan-cobaan. Sampai Nabi mengatakan orang yang akan membawa bendera ini, Allah akan berikan kemenangan melalui dia. Berupa busyra, berupa kabar gembira. Karena awalnya ada kesulitan-kesulitan, ada kesedihan-kesedihan. Nah, makanya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membahas masalah tersebut. Idh waqa'a fiha fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'un 'azimun. Karena terjadi ketika itu di perang Khaybar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kelaparan yang sangat parah. Musibah kelaparan yang sangat parah. Hatta innahum akalu al-hamira. Sampai-sampai mereka memakan hamir, makan keledai, daging keledai. Wasauma dan makan saum. Saum itu bawang putih. Bayangkan sampai makan bawang putih. Artinya bawang putih yang mentahan gitu ya. Kalau bawang putih sudah digoreng ya enak ya. Kalau bawang putih sudah dicampur dengan apa? Dengan masakan ya enak. Ini bawang putih aja. Menunjukkan kelaparan yang sangat hebat. Dan di sini disebutkan hadisnya di catatan kaki. Hadis riwayat Bukhari yang lafadznya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu. Nabi SAW datang kepada beliau. Ja'a faqala ukilat al-humuru. Telah dimakan daging-daging keledai. Tsumma ja'ahu ja'a faqala ukilat al-humur. Kemudian ada orang datang kepada Nabi lagi dan mengatakan, ya Rasulullah, daging keledai sudah dimakan. Ya, padahal keledai itu asalnya bukan makanan, karena dia dipakai untuk angkut barang, transportasi. Ini saking terpaksanya. Sehingga para sahabat pada mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, keledai kami sudah banyak yang dimakan. Faqala afaniyat al-humuru. Maka Nabi katakan, apakah sudah habis semua keledai? Fa'amar munadiyan fanadatin nasi innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyati. Maka Nabi berkhutbah di depan orang-orang, bahwasanya Nabi mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya keduanya melarang kalian untuk makan luhum, daging-daging al-humur al-ahliyah, keledai yang jinak. Keledai yang dikandangi, yang dirawat, yang digunakan, itu nggak boleh dimakan. Fa innaha rijsun, karena itu adalah najis. Fa'at al-quduru wa innaha litafurin billahmi. Saya nggak paham. Ini dari hadisnya Anas bin Malik. Sedangkan peristiwa makan saum, makan bawang putih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga dengan lafaz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybar an akli tsaumi wa an humuril ahliyati. Nabi SAW melarang di hari perang Khaybar untuk memakan bawang putih dan memakan daging keledai yang jinak. Dari sahabat Abdullah bin Umar. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim, lafadznya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli luhumil humuril ahliyati.
Nabi melarang memakan daging keledai yang jinak. Adapun memakan bawang putih itu tidak haram, ya, karena terdapat dalam hadis yang lain Nabi mengatakan barang siapa yang makan bawang putih maka hendaknya dia pulang, ya, karena malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Andai kan itu haram, tentu Nabi tidak akan katakan seperti itu. Ya. Tidak akan Nabi katakan siapa yang makan bawang putih pulang dulu, ya, sikat gigi dulu. Kalau memang haram harusnya siapa yang makan bawang putih dia dosa. Kalau ini siapa yang makan bawang putih maka pulang dulu, jangan ke masjid dulu, karena malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Maka makan bawang putih itu hukumnya makruh. Dan makruhnya itu kalau menimbulkan bau. Jadi kalau makan bawang putih habis itu gosok gigi nggak masalah. Jadi makruhnya kalau bisa menimbulkan bau yang tidak sedap kepada orang lain. Ya, Allah a'lam. Kemudian wa ammal waba'u, adapun wabah, bahwa ma waqa'a fi ahdi aliyin, itu terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Wa amal masyaqqatu fa dhahiratun. Adapun tentang kesulitan maka sangat jelas sekali bahwasanya dari awal sampai akhir Nabi merasakan banyak hambatan, banyak kesulitan, banyak tantangan. Ya, terutama ketika masih di Mekah. Itu lebih berat daripada di Madinah. Ya, maka di sini beliau tidak kasih contoh lagi karena masalah kesulitan yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat ya sangat-sangat jelas dan sangat-sangat banyak contoh. Wa wajhu kauni dzalika min adillati tauhid, dan bagaimana perkara-perkara di atas itu dijadikan sebagai bukti tauhid. Anna sabra wa tahammula fi mithli hadhihi al-umuri yadullu ala ikhlasil insan. Nah, korelasinya adalah bahwasanya bersabar dan tahammul dan menahan diri pada kondisi-kondisi di atas ini menunjukkan keikhlasan seseorang fi tauhidihi, dalam bertauhid. Wa anna qasdahu Allahu, dan bahwasanya yang dia tuju, yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika sabara 'alal bala'i. Oleh karena itu mereka bersabar ketika mendapatkan musibah. Ya. Kemudian Ummu Fudail. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية علم من أعلام النبوة لأن هذا حصل فعلي بن أبي طالب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا لأنه بصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع. الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا ظاهر لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. Nah, at-tasi'ata asyrah, yang ke-19. Qauluhu la'utiyanna ar-rayata. Sungguh aku akan berikan bendera ini. Ar-raya dengan alif lam ma'rifah. Jadi kalau kita terjemahkan la'utiyanna ar-rayata, sungguh aku akan memberikan bendera ini, karena ma'rifah. Alamun min alamin nubuwati. Ini merupakan salah satu tanda kenabian, artinya salah satu mukjizat. Ketika Nabi ucapkan ini, kan belum terjadi ya. La'utiyanna ar-rayata, saya akan berikan bendera ini kepada orang yang Allah cintai, Allah dan Rasulnya cintai, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Ini belum terjadi, benderanya masih dipegang Rasulullah, dan realitanya terjadi, ya, bahwasanya bendera itu diberikan kepada orang yang demikian. Ya, maka ini salah satu mukjizat Rasulullah. Rasulullah dikabarkan oleh Allah peristiwa-peristiwa yang akan datang. Lianna hadza hasala, karena apa yang Nabi sebutkan itu terjadi setelahnya.
Ali bin Abi Thalibin yuhibbullah wa rasulahu. Maka Ali bin Abi Thalib adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa yuhibbullahu wa rasuluhu, dan juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-Ishruna, masalah yang ke-20, tafaluhu fi ainihi. Tafal artinya ya, basaqa, meludah. Dan ada makna yang lain di sini, sautul munajah. Suara yang lirih ketika berdoa. Tafala fi udhunihi ay najahu. Tafala pada telinga artinya berbisik, mendoakan di telinganya. Ya, maka bisa kita maknai juga tafala di sini meludah sambil berdoa. Jadi Nabi meludahi matanya Ali bin Abi Thalib untuk meruqyahnya sambil berdoa. Fi ainaihi, kepada kedua matanya Ali, ini juga alamun min a'lamiha ayatan. Salah satu mukjizat Nabi. Dan nahu basaqa fi ainaihi, karena Nabi meludah di kedua matanya Ali. Fabari'a ka'allam yakun bihi wajah. Maka langsung ketika itu sembuh. Seakan-akan tidak terjadi penyakit sama sekali sebelumnya. Al-Hadiyata wal Ishrun, masalah yang ke-21, Fadilatu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa hadza zahirun, dan ini sangat jelas, lianna yuhibbullaha wa rasulahu, karena beliau adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbullahu wa rasuluhu, dan Allah pun mencintainya dan Rasul pun mencintai. Kembali ke Ummu Athilah. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسألها ومنعها عمن سعى، لأن الصحابة غدوا على رسول الله مبكرين، كلهم يرجو أن يعطوها ولم يعطوها وعلي بن أبي طالب مريض ولم يسألها ومع ذلك أعطي الراية. Nah, الثانية والعشرون 22. Fadlu sahabati fi dawqihim tilkal lailata. Ada keutamaan para sahabat ketika mereka dauk, ketika mereka yadukun artinya memperbincangkan, mempersisihkan pada malam itu, wa syughlihim, dan ketika mereka sibuk an bisyaratil fathi, membicarakan tentang kabar gembira akan adanya kemenangan.
Liannahum insyaghalu an bisyaratil fathi bil timasihim ma'rifata man yuhibbullaha wa rasulahu. Karena mereka sibuk membicarakan tentang bisyarat, tentang kabar gembira, tentang kemenangan tersebut dengan iltimas, dengan mencari-cari pengetahuan tentang siapa orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan siapa orang yang Allah dan Rasulnya cintai. Maka sibuk bicara tentang itu. Berarti mereka adalah orang-orang yang ingin mencari keutamaan. Ya. Mereka tahu mana yang fadil, sehingga mereka bersemangat untuk mendapatkannya, dan mereka tahu mana yang nggak penting, mana yang mafdul, yang tidak perlu dibicarakan. Nah, ketika mereka bicarakan, karena mereka menganggap ini fadil, sebuah keutamaan. Maka demikianlah sifatnya orang-orang yang mulia. Orang yang mulia itu sibuk dengan ma'aliyal umur dan tidak sibuk dengan safasihul umur. Ya, orang mulia itu sibuk dengan perkara yang mulia-mulia, yang tinggi-tinggi, yang penting-penting, yang agung-agung. Bicara tentang ilmu, bicara tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang dakwah, tentang kaum muslimin, ya, tentang amalan soleh, tentang akidah, tentang tauhid. Ya, pokoknya yang bagus-bagus, yang agung-agung, yang mulia-mulia. Dan orang rendahan ya sibuk dengan yang rendah-rendahan, ya, bicara tentang bola, ya, bicara tentang film, bicara tentang gosip, bicara tentang akhwat kalau ikhwan, bicara tentang ikhwan kalau akhwat, bicara tentang rumah tangga orang, bicara masalah yang safasih, ya, hal-hal yang rendahan. Al-Thalithata wal Ishrun, faedah yang ke-23, al-imanu bil qadari. Iman terhadap takdir. Li husuliha liman lam yas'alaha. Wa mana'aha amman sa'a. Karena dalam peristiwa ini terjadi sesuatu atau tercapai sesuatu kepada orang yang nggak usaha. Liman lam yasa. Lah, orang yang nggak usaha itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali itu nggak nyari-nyari karena dia senang sakit dan dia nggak tahu, tapi dia dapat bendera. Wa man'iha. Jadi tadi li husuliha dan majrur ya. Berarti yang ini juga ataf kepada husul, berarti dia majrur juga. Wa man'iha. Wa man'iha amman sa'a. Dan terhalangi tercapainya hal itu dari orang yang sudah usaha. Para sahabat yang lain kan usaha, mereka pengen dapat bendera itu, tapi malah nggak dapat. Yang nggak usaha malah dapat. Maka di sini ada faedah iman kepada takdir. Sebagaimana dalam hadis Tirmidzi yang panjang itu, lau annal ummata qad istama'at ala ayyan fawqa bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Kalau semua umat, semua manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka nggak akan bisa memberikan manfaat kecuali yang sudah Allah takdirkan. Walaupun mereka sudah usaha, kerja, sudah mengeluarkan effort, mengeluarkan uang, macam-macam. Tapi kalau Allah nggak takdirkan, nggak terjadi. Dan andaikan umat itu bersatu semuanya, ala ayaturuka bisyai'in lam yadurru alaik illa ma kataballahu alaik. Sedangkan kalau umat itu bersatu untuk memudaratkanmu dan mereka sudah berusaha untuk memudaratkanmu, maka mereka nggak akan bisa melakukan itu kecuali Allah takdirkan. Liana sahabata ghadau ala Rasulillah mubakirin. Karena para sahabat mereka sudah berangkat pagi-pagi pada Rasul. Mubakirin lebih awal. Kulluhum yarju ayyuqtaha wa lam yuqtuha. Mereka semua berharap untuk diberikan, namun mereka tidak diberikan. Artinya mereka berharap siapa tahu yang datang pertama itu yang diberikan. Ini menunjukkan adanya keutamaan bersegera dalam kebaikan. Karena di sini para sahabat punya anggapan siapa yang datang pertama, siapa yang datang pagi-pagi, dialah yang utama dan dialah yang mungkin akan mendapatkan bendera itu.
Maka di sini ada keutamaan bersegera dengan kebaikan. Wa Ali bin Abi Thalibin maridun wa lam yas'alaha. Dan Ali bin Abi Thalib sedang sakit. Beliau tidak datang pagi-pagi, bahkan beliau nggak datang karena sedang sakit. Wa ma'a dzalika ya ar-rayatu. Namun ternyata beliau yang dikasihkan bendera. Ya, maka ini memberikan faedah iman kepada takdir. Kita yakin bahwasanya segala sesuatu sudah Allah takdirkan, Allah yang tentukan. Ini kita nggak perlu khawatir kepada rezeki, nggak perlu khawatir kepada jodoh, nggak perlu khawatir nanti akan terjadi ini jadi itu. Serahkan kepada Allah dan kita usaha maksimal. Ali usaha maksimal yang bisa beliau lakukan ya istirahat di rumah karena sedang sakit, itu maksimal yang bisa dilakukan. Mau ngapain lagi kan? Lawang juga beliau nggak tahu tentang kabar itu. Di sini bukan berarti Ali nggak usaha. Ya, usaha yang maksimal yang cocok untuk beliau ketika itu ya istirahat. Ya, sedangkan usaha yang paling maksimal yang dilakukan oleh para sahabat yang lain ya datang pagi-pagi. Ya, mereka berdua ini sudah melakukan usaha maksimal masing-masing. Jadi kunci dalam memahami takdir adalah hadis ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas wa in asabaka syai'un fala taqul law anna af'al kadza wa kadza lakana kadza wa kadza fa inna law taftahu abwaab syaitan. Bersemangatlah dalam perkara yang manfaat bagimu. Ini kunci dalam memahami takdir adalah bersemangatlah dalam perkara yang manfaat bagimu. Artinya usaha yang paling maksimal, semangat, jangan malas, jangan lemah. Tapi kalau terjadi sesuatu ya sudah, ya pasrah kepada takdir. Kalau terjadi musibah ya kita katakan ini qadarullah wa masyafa'al. Jangan katakan andaikan begini, andaikan begitu. Ini hadis ini kunci dalam memahami takdir. Hadis ihris ala ma yanfa'uka itu. Jadi seorang muslim, seorang mukmin berusaha maksimal. Tapi masalah jadi enggaknya, tercapai enggaknya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Uman. Masih ada Uman? Rabi'ata wal ashruna al-adabu fi qawlihi ala rusuli ala rislika wa wajhuhu annahu amrahu bitahammuli wa adami tasarru'i al-khamisata wal ashruna ad-da'watu ilal islami qabla al-qitali liqawlihi anzala bisa anzil bisa hatihim thumma da'uhum ilal islami. Nah, Ar-Rabi'ata wal Ashrun, faedah yang ke-24, al-adabu fi qaulihi. Kita bisa mengambil faedah adab dari sabda Nabi ala rislika. Ala rislika artinya tenanglah. Wajhuhu, sisi pendalilannya annahu amarahu bitahammuli. Di sini Nabi perintahkan beliau Ali dan pasukannya untuk tahammul pelan-pelan. Wa ada mitasarru'i dan tidak tergesa-gesa. Maka ini faedah untuk tenang. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, at-ta'anni minallah wal isti'jal minasyaitan. Berhati-hati itu dari Allah, sedangkan terburu-buru, tergesa-gesa itu dari setan. Al-khamisata wal ishrun 25, ad-da'watu ilal islami qabla al-qitali. Mendakwahkan orang kepada Islam sebelum memeranginya. Mendakwahkan non-muslim, orang kafir untuk masuk Islam dulu, baru diperangi. Jadi bukan ujuk-ujuk diperangi. Didakwahi dulu, disampaikan hujah dulu. Kalau mereka tidak mau menerimanya, baru bisa diperangi.
Berdasarkan sabda Nabi, anzil bisahatihim. Pergilah ke halaman daerah mereka, ke pinggiran daerah mereka. Sumad'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah dulu kepada Islam. Kalau nggak mau baru diperang. Kemudian Ummu Fudail. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala as-sadisata wal 'ishruna annahu mashru'un liman da'u qabla dhalika wa qutilu. As-sabi'ata wal 'ishruna ad-da'watu bil hikmati biqawlihi akhbirhum bima yajibu 'alaihim li'anna minal hikmati an tatimma ad-da'wata wa dhalika bi an ta'murahu bil islami awwalan thumma تخبره بما يجب عليه من حق الله ولا يكفي أن تأمره بالإسلام لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه بل لا بد من تعاهده حتى لا يرجع إلى الكفر. Nah, as-sadisata wal 'ishrun, faedah ke-26, annahu masyru'un liman du'u qabla dzalika wa qutilu. Bahwasanya ajakan kepada Islam itu disyariatkan kepada orang yang didakwahi sebelum diperangi, baru setelah itu wa qutilu, baru diperangi. As-sabi'ata wal 'ishrun, 27, ad-da'watu bil hikmati, adanya anjuran, adanya perintah untuk berdakwah dengan hikmah. Berdasarkan sabda Nabi, akhbirhum bima yajibu alaihim. Kabarkan kepada mereka tentang apa saja yang wajib bagi mereka. Li'anna minal hikmati an tatimma da'watu. Karena di antara bentuk hikmah adalah menyempurnakan dakwah. Wadzalika bi an ta'murahu bil Islam awwalan, yaitu dengan cara memerintah masuk Islam dulu. Tsumma tukhbiruhu bima yajibu alaihi min haqqillahi. Kemudian tukhbiruhu, karena adaan sebelumnya. Kemudian baru dikabarkan tentang kewajiban-kewajiban Allah, kewajiban atas hak Allah. Nah, di sini hikmah. Jadi nggak langsung ngabarkan kewajiban, tapi perintahkan masuk Islam dulu. Orang yang langsung ujuk-ujuk ngasih tugas-tugas dan larangan kurang hikmah. Ya. Tapi hendaknya pahamkan dulu, benahi akidah dulu. Ujuk-ujuk datang ke kampung dakwah, wahai warga kampung, nggak boleh isbal, nggak boleh ngerokok, nggak boleh tahlilan, wajib pakai hijab yang lebar. Wah, ini ujuk-ujuk langsung menyampaikan kewajiban-kewajiban dan larangan. Ini nggak hikmah. Tapi hendaknya sampaikan dulu tauhid, sampaikan akidah dulu, sampai mereka paham tauhid itu apa, kemudian kenapa harus taat kepada dalil, kenapa harus ngikutin Rasulullah. Nah, baru setelah itu kalau sudah paham, disampaikan kewajiban dan larangan. Wala yakfi an ta'murahu bil Islam. Dan tidak cukup sekedar ngajak kepada Islam. Li'annahu qad yadbiqu hadzal Islam. Karena mereka sudah menerapkan Islam itu sendiri. Alladzi amartahu, yang kamu perintahkan. Alladzi amartahu bihi. Wa qad la yatbaquhu. Dan terkadang terkadang dia sudah amalkan, terkadang dia belum amalkan. Bal labudda man ta'ahadahu, atau labudda min ta'ahudihi, namun harus dipastikan. Jadi tidak hanya ayo masuk Islam, tapi setelah itu nggak ada pengecekan, sekedar ngajak kepada Islam, sudah. Tidak ada pengecekan, artinya tidak ada pengecekan mereka Islamnya tenanan nggak. Karena bisa jadi mereka masuk Islam, diajak kepada Islam, bisa jadi mereka amalkan, tatbiquhu, kadang tidak diamalkan, kadang la yutbiquhu, kadang tidak diamalkan. Ya, jadi tidak sekedar menyampaikan, tapi harus dicek. Maka
seorang dai itu tidak sekedar mubaligh. Beda antara mubaligh dengan dai. Mubaligh itu menyampaikan saja. Mau paham mau enggak urus. Mau mereka terapkan atau tidak enggak urus. Nah, kalau dai itu lebih dari itu. Dai itu menyampaikan, kemudian dia ngomong, kemudian dia bimbing, kemudian dia ditanya-tanya, dia tanya kabar, dia dia melihat perkembangan ini gimana, keluarga kampung ini gimana. Jadi ini namanya ta'ahud, yang memastikan. Hatta la yarji'a ilal kufri, sampai mereka tidak kembali lagi kepada kekufuran. Jadi mendakwahkan Islam di sini bukan sekedar ayo masuk Islam selesai gitu. Nah, tapi diajarkan Islam itu apa, tauhid itu apa, akidah itu apa. Sampai jelas, kemudian dibimbing, kemudian diayomi, dan seterusnya. Kemudian Ats-Tsaminata wal 'Ishrun, ke-28, al-ma'rifatu bihaqqillah fil Islam, mengetahui hak Allah dalam Islam. Ini diambil dari sabda Nabi, wa akhbirhum bima yajibu 'alaihim min haqqillah ta'ala fihi. Kabarkan kepada mereka tentang apa saja yang wajib bagi mereka yang merupakan hak Allah. At-Tasi'ah wal 'Ishrun, 29, thawabu man ihtada ala yadaihi rajulun wahidun. Pahala bagi orang yang memberikan hidayah kepada seorang saja. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi, la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Kalau Allah berikan hidayah kepada seseorang atas sebab dakwahmu, maka itu lebih bagus daripada unta. Ai khairun laka min kulli ma yustahsanu fid dunya. Maksudnya itu lebih bagus daripada semua perkara yang dianggap baik di dunia. Ingat kalau ada jar majrur, maka biasanya fi'ilnya dibaca majhul. Ma yustahsanu fid dunya. Walaysa al-ma'na kama qala ba'dhum khairun laka min an tatasaddaqa bi na'amin humurin. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang bahwasanya makna hadis ini adalah itu lebih bagus daripada engkau sedekah unta merah. Bina'ami humurin. Mimnya tidak ditanwin, na'ami humurin. Jadi bukan itu maknanya. Khairul laka min humrin na'am, bukan itu lebih bagus bagimu daripada sedekah unta merah, bukan. Tapi itu lebih bagus bagimu daripada unta merah, sebagaimana zahirnya. Lebih berharga daripada unta merah. Telepon yang ke-30, al-halafu 'alal futya. Bolehnya bersumpah ketika berfatwa. Berdasarkan sabda Nabi, fa wallahi li ayyahdiyallahu bika, seterusnya Nabi bersumpah wallahi ila akhirih. Fa aqsama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa lam yastaqsim atau yustaqsam. Nabi bersumpah padahal beliau tidak diminta untuk bersumpah. Tidak ada yang minta bersumpah, cuma Nabi ingin menegaskan fatwanya. Wal faidatu hiya haqqu ala ayyadiyallahu bihi wa tauqidu alaihi. Faedahnya adalah beliau memotivasi untuk menyampaikan hidayah Allah kepada seseorang. Dan Nabi menekankan hal itu. Walakin la yanbaghi al-halafu 'alal futya illa lima salahatin wa faidatin. Namun tidak semestinya bermudah-mudahan untuk bersumpah ketika berfatwa kecuali ada maslahat atau ada faedah, ada manfaat. Li'annahu qad yafhamu sami'u anna al-muftiya lam yahlif illa li syakkin indahu. Karena bisa jadi orang yang mendengarkan fatwa itu akan memahami bahwasanya mufti, si ulama ini, tidaklah dia bersumpah kecuali karena ada keraguan. Jadi nanti akan disangka fatwanya meragukan. Karena buktinya dia bersumpah segala, berarti ini hadis meragukan. Sehingga perlu ditakkid dengan sumpah. Maka hendaknya tidak bermudah-mudahan untuk bersumpah kecuali ada maslahat. Dan memang dilarang ya untuk bermudah-mudahan bersumpah.
Nah, di dalam kitab tauhid ini nanti ada babnya sendiri tentang larangan bermudah-mudahan bersumpah. Nggak boleh dikit-dikit sumpah ya, atau sumpah demi apa? Kamu sumpah demi apa? Nggak boleh. Nggak boleh dikit-dikit sumpah. Sumpah itu hanya ketika ada kebutuhan, ketika ada masalah. Wal Imam Ahmadu rahimahullahu ahyanan yaqulu fi ijabatihi i wallahi. Dan Imam Ahmad rahimahullah terkadang dalam jawaban fatwa beliau mengatakan i wallah. Jadi itu ya-nya disukun ya, i. Cara bacanya i. Di dalam Mu'jamul Wasit disebutkan i harfu jawabin bimakna na'am. I itu adalah huruf jawab, artinya diucapkan setelah ada pertanyaan ketika menjawab, dan maknanya adalah na'am. Jadi i itu maknanya na'am. Na'am wallahi, seperti itu. Iya demi Allah. Sering Imam Ahmad ketika menjawab demikian. Berarti ketika yang ditanyakan itu betul gitu. Imam Ahmad, apakah benar seperti ini? Nah, apakah benar? Maka bisa dijawab dengan i wallah. Iya demi Allah. Waqad amara Allah wa rasuluhu bil halafi fi thalathati mawadi'a min al-Qur'an. Dan Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk bersumpah dalam 3 keadaan seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an. Pertama fi qouli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqq. Surat Yunus ayat 53. Dan mereka bertanya kepadamu, yastanbi'unaka, meminta kabar darimu, haqqun hu, apakah itu betul? Ini bicara tentang azab. Apakah azab yang kau sampaikan itu betul? Katakan wahai Muhammad, i wallah, i wa rabbi. Iya betul, demi Tuhanku, demi Allah. Innahu lahaqq. Sesungguhnya azab tersebut benar adanya. Wa bi qouli ta'ala, kedua firman Allah Ta'ala, za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mereka mengklaim bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi la tub'atsun. Katakanlah, bala, itu betul. Wa rabbi, demi Rabbku, demi Allah. La tub'atsunna, sungguh mereka akan dibangkitkan. Surat At-Taghabun ayat ke-7. Di sini ada bala wa rabbi, itu sumpah. Dan ayatnya dalil bahwasanya jumhur orang kafir itu tidak mengakui adanya hari akhir. Ya, orang kafir yang mengakui hari akhir itu sedikit, di antaranya Yahudi dan Nasrani. Walaupun yang lain-lain itu tidak mengakui hari akhir. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir mengklaim mereka tidak akan dibangkitkan. Seperti orang Hindu dan orang Buddha, mereka meyakini tidak ada hari akhir. Tapi mereka meyakini adanya reinkarnasi. Jadi orang mati, nanti ada kehidupan setelahnya lagi. Nanti mati lagi, ada kehidupan setelahnya lagi. Terus seperti itu. Walaupun mereka meyakini adanya apokalips, yaitu hancurnya dunia. Jadi dunia hancur, setelah itu dibikin lagi. Dunia lagi, bukan akhirat, dunia lagi. Ada kehidupan lagi, nanti hancur lagi, ada dunia lagi. Terus seperti itu. Ya, mereka tidak meyakini adanya hari kiamat yang setelah itu nanti ada hisab, ada mizan, ada surga neraka, mereka tidak yakini. Wa fi qouli ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Orang-orang kafir mengatakan hari kiamat tidak akan datang kepada kami. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Katakanlah, betul demi Allah,
itu akan terjadi. Itu akan datang kepada kalian. Surat Saba ayat ketiga. Nah, di sini Allah perintahkan. Qul, katakan wahai Muhammad, I wa Rabbi. Ini perintah untuk sumpah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh bersumpah kalau memang ada masalah. Buktinya Allah perintahkan. Fa idza kana fil qasami maslahatun ibtida'an au jawabun li su'alin jaza. Maka kalau bersumpah itu ada maslahatnya, walaupun ibtida'an, walaupun tidak diminta, atau dalam rangka untuk menjawab pertanyaan, maka itu jaza. Kalau ada maslahatnya boleh. Warubama yakunu matluban, bahkan terkadang dituntut. Yang dianjurkan untuk bersumpah. Ya, tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Kemudian apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa menambah iman, bisa menambah keistiqomahan, juga menambah amal-amalan saleh yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.